الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Kitab Kasifatus Saja. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tawassalan tabarkan bi qiraati kitab Kasifatus Saja li syarhi ala Safinatun Najah. Li Syekh Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Mu'tim Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa li Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair Al-Hadrami wa nafa'ana bi ulumihim wa asrarin fi daurin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Lan qala al-mu'allif radhiyallahu anhu ankum. Pembahasan kita pada hari ini, kemarin kita bahas mengenai air. Kalau sudah paham mengenai air, mulai kita menggunakan air. Bisa buat wudu, bisa buat mandi. Nah, di sini babnya adalah mujibatul gusli. Bismillahirrahmanirrahim. Ilan qala al-mu'allif radhiyallahu anhu ankum. Faslun mujibatul gusli. Perkara-perkara yang diwajibkan mandi. Hanya ada di dalam agama Islam. Ada perkara-perkara yang wajib mandi. Ada 6 perkara yang diwajibkan mandi itu. Dari yang 6 ini, 3 diantaranya dialami oleh laki-laki dan perempuan. Sedangkan yang 3-nya sisanya lagi hanya perempuan saja. Berarti lebih banyak mana nih yang mandi? Perempuan. Jadi kalau perempuan kurang mandi, biasanya kalau nggak ada acara undangan, nggak ada acara keluar, nggak mandi tuh. Yang udah-udah mau begitu. Kenapa nih nggak mandi nih? Nggak sekolah. Kenapa nggak mandi? Nggak ada acara. Udah aja, terus aja. Yang pertama, ilajul hasyafah fil farji. Ilaj di sini artinya masuk. Ilaj ini artinya masuk. Yang namanya masuk, sengaja ataupun tidak disengaja, sadar ataupun tidak sadar, dalam keadaan dipaksa ataupun tidak dipaksa, pokoknya intinya masuk aja. Ya, kita pahami dulu kalimat per kalimat. Wah, nggak sengaja, nggak bisa, pokoknya masuk aja. Saya nggak tahu, pokoknya masuk aja. Nggak ngeh gitu. Nggak ngeh bagaimana? Pokoknya intinya masuk. Ilajul hasyafah. Nah, makna hasyafah di sini adalah disebut di sini adalah kamroh. Hasyafah di sini adalah kamroh dalam artian kemaluan laki-laki. Berarti kalau masuknya bukan kemaluan, wajib mandi nggak? Kalau yang masuknya bukan kemaluan, wajib mandi nggak? Yalah, jawabnya nggak tegas ibu ya. Pokoknya yang masuk di sini adalah masuknya hasyafah, kemaluan laki-laki. Sekarang kalau yang masuknya bukan kemaluan laki-laki, wajib mandi nggak? Nggak wajib. Pokoknya nggak boleh kalimat ini nih udah yang namanya hasyafah di sini artinya adalah kemaluan laki-laki. Gitu. Emang ada nggak kemaluan laki-laki? Ya ada aja. Artinya bukan kalimat kemaluan, anggota tubuh yang lain. Nah, maknanya sini adalah kemaluan laki-laki. Kalau bukan kemaluan laki-laki, artinya kalau anggota tubuh yang lain, wajib mandi nggak? Tidak wajib mandi, gitu ya. Kalau dengan alat, bukan kemaluan, wajib mandi nggak? Wajib mandi nggak? Nggak wajib. Pokoknya gini, kalau bukan kemaluan laki-laki yang wajib mandi, udah tegas gitu. Hah? Yang bohongan-bohongan itu. Emang ada yang bener-beneran, ada yang bohong-bohongan gitu. Nah, yang bohong-bohongan itu kemaluan atau bukan? Kan itu kan bentuk. Nah, bentuk. Nah,
Kalau bukan itu kan bukan kemaluan, hanya bentuknya menyerupai saja. Berarti wajib mandi nggak? Nggak wajib mandi. Ya Ustaz, saya udah kepalang mandi. Jadi bahas. Jadi di sini harus kemaluan laki-laki. Ilajul hasyafah fil farji, masuknya kemaluan laki-laki ke dalam farji. Nah, jadi hasyafah itu di sini dikatakan aiduhuluha kulluha, masuk seluruhnya. Kok cuma ngintip doang lagi mana? Nggak wajib mandi. Ngintip doang, nggak jadi bulan Ramadan nggak wajib mandi. Harus masuk semuanya. Wa in tolat, walaupun tolat panjang di sini. Saya kalau jelasin ke anak santriat agak-agak bahasanya agak-agak susah nyari ini gitu. Takut mereka terlalu berimajinasi terlalu tinggi gitu. Saya ngejelasin pikiran dia kemana-mana gitu. Jadi harus masuk kulluha semuanya, walaupun tolat panjang. Wala i'tibar bi ghairiha. Nah, di sini maksudnya diitibarkan bahwa tidak dituntut wajib mandi kalau yang masuk itu bukan hasyafah. Itu yang tadi dikatakan. Pokoknya hasyafah itu adalah kemaluan laki-laki. Kalau keluar dari kemaluan laki-laki tidak wajib mandi. Entah itu bohong-bohongan, entah itu anggota tubuh yang lain, entah nggak tahu nyari apa, kunci hilang gitu. Segala macam lah gitulah. Baik masuknya itu dengan lapisan atau tidak dengan lapisan. Pokoknya intinya masuk. Itu wajib mandi. Baik dalam keadaan kondisi tidur, baik dalam keadaan kondisi dia sadar atau tidak sadar. Pokoknya intinya masuk maka wajib mandi. Ilajul hasyafah fil farji. Nah, masuk ke dalam farji. Farji itu dalam bahasa Arab itu, farj itu adalah lubang. Jadi di tubuh kita ini banyak farji nih, mata, mulut, itu farji namanya. Nah, tapi maksud farji di sini adalah baik kemaluan kubul maupun dubur. Farji di sini adalah baik kemaluan kubul ataupun dubur, kemaluan belakang ataupun kemaluan depan. Baik kemaluannya perempuan ataupun laki-laki ataupun binatang. Ya. Yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Selama masih definisi dia ke dalam makna farji, maka wajib mandi. Ya. Ilajul hasyafah fil farji, masuknya hasyafah ke dalam farji, kemaluan depan ataupun kemaluan belakang, kemaluan laki-laki ataupun perempuan, manusia ataupun binatang, yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Nah, siapapun yang memasukkan hasyafah hanya ke dalam farji tersebut yang tadi disebutkan, maka wajib mandi. Bahkan di sini dikatakan baik dimasukkan ke dalam duburnya sendiri. Dia masukkan zakarnya ke dalam duburnya sendiri. Gimana Ustaz? Nggak tahu Ustaz, baca aja pokoknya mah. Nggak usah nanya gimana-gimana ya, nggak tahu, pokoknya baca aja begitu. Emang ada ya? Ya kalau nggak mungkin nggak ada, kalau nggak ditulis gitu. Nggak mungkin nggak ada, karena di sini ditulis gitu. Nggak mungkin nggak terjadi, di sini ada gitu. Nah di sini lebih ini lagi. Atau ke dalam lubang zakar orang lain. Nah itu saya tadi googling nggak ketemu gitu. Iya, lagi. Pokoknya mas saya baca aja begitu. Jadi baik masuknya hasyafah ke dalam farji yang tadi disebutkan, baik ke dalam farjinya sendiri atau ke dalam masuknya ke dalam duburnya sendiri orang itu juga, atau masuk ke dalam zakar orang lain. Nggak tahu bisa lagi mana itu. Pokoknya saya googling nggak ketemu. Tapi ada. Wajibu aidon, dan juga diwajibkan al-ghuslu, mandi alal mar'ah bagi perempuan bi ayyi dzakarin,
jenis zakar apapun, ya, dakhala fi farjiha, masuk ke dalam farjinya, hatta bahkan ini untuk perempuannya ya, zakarul bahimah, kemaluan binatang. Emang ada? Cari aja lah, ada. Nggak mungkin ini ditulis, pasti kejadian ini pernah terjadi. Ini kan ditulisnya udah ribuan tahun yang lalu. Wasobi, bahkan juga kemaluan anak kecil, muliz, dan juga diwajibkan mandi juga atas laki-laki yang duburnya tadi masuki oleh zakar orang lain, gitu ya. Walaijibu i'adah. Nah, di sini permasalahannya kalau ada yang menyetubuhi mayit perempuan, maka mayit perempuan tadi nggak wajib mandi ulang, gitu loh, karena udah selesai urusan dia. Artinya dia sudah meninggal, nggak ada lagi hukum dia wajib mandi, udah selesai dia. Yang wajib mandi siapa? Yang melakukan, yang masih hidup. Wala yajib i'ada ghusl mayit fihi al-mustathqil dzakarahu wa yasiru sabi wal majnun. Nah, jadi untuk mayit laki-laki tidak wajib mengulang memandikannya, baik sebab farjinya itu dimasuki atau zakarnya dimasukkan, atau mayit laki-laki ada perempuan yang memasukkan kemaluannya ke dalam dimasuki kemaluannya oleh zakar si mayit. Pokoknya yang sudah jadi mayit dilakukan oleh yang masih hidup, entah itu dimasuki atau dimasukkan, si mayit nggak wajib mandi, gitu ya, nggak wajib mandi ulang. As-sabi, adapun anak kecil, wal majnun, ataupun orang gila yang farjinya dimasuki oleh hasyafah, otomatis dia berstatus junub. Ya, orang gila ataupun anak yang masih kecil, belum balik nih ya, anak yang belum balik, dia dimasuki farji, maka status dia adalah statusnya jadi junub. Maka apabila anak kecil tadi dia sudah mandi wajib dan nggak lama kemudian dia tamyiz, maka hukum mandinya tadi itu sudah sah. Sehingga kalau dia nanti sudah balik itu entah dia karena mimpi basah atau sudah genap berumur 15 tahun hijriah, maka dia tidak harus mengulang mandinya lagi. Cukup mandi yang ketika dia masa lalu itu dia mandi wajib, karena dimasuki hasyafah ke dalam farjinya, gitu ya. Karena status junubnya dia ketika dia masih dalam keadaan belum balik. Setelah dia sudah masuk usia balik, entah karena dia sudah genap berumur 15 tahun hijriah, atau mungkin dia sudah mimpi basah, maka dia tidak wajib mandi lagi. Ketika masuknya hasyafah ke dalam farji, baik masuknya itu mengeluarkan sperma ataupun tidak mengeluarkan sperma, kondisi masuknya itu saja sudah mewajibkan mandi. Saya nggak tahu, wajib mandi tetap. Saya nggak sadar karena saya dalam keadaan mabuk, tetap wajib mandi. Saya dalam keadaan hipnotis, tetap wajib mandi. Gitu ya. Apapun kondisinya dia tetap wajib mandi. Nah, jadi sampai batasan mana nih wajib mandinya? Wajib mandinya itu ketika masuknya hasyafah ke dalam farji sampai batasan melewati bagian yang tidak boleh yang tidak dicuci ketika dia lagi cebok. Nah, bayangin sendiri lah, saya nggak ngalamin kan. Jadi masuknya hasyafah itu, wajib mandinya itu kalau masuknya hasyafah ini melewati bagian yang bagian ini nggak dicuci kalau lagi cebok. Gitu. Nah, kalau masuknya hasyafah itu masuk ke dalam bagian yang bagian tersebut melewati batasan yang ketika dia istinja bagian itu tidak dicebok dan melewati batasan itu, maka wajib mandi. Nah, berarti tinggal tanya ke anaknya, kepada orang tersebut, sampai di mana batasannya? Sampai batasan dia cebok itu nggak dicuci atau melewati itu? Kalau melewati dia wajib mandi. Kalau misalnya enggak gitu, ya nggak wajib mandi. Ustaz, ya. Maksudnya yang bila maksud melewati itu berarti kalau misalnya nggak memasuki berarti nempel gitu. Ya cuma ngintip doang, tik.
Ya kan cuman sampai tuk tuk keburu tuk ding alarm bunyi balik lagi atau baru tik ada bubar itu. Mandi nggak ya enggak mandi, kenapa, orang cuman baru nempel doang udah diketok pintu kok, ya udah berarti nggak wajib mandi gitu. Baru mulai Allahu Akbar, ya terusin 2 bulan berturut-turut atau cabut. Jadi itu ininya batasannya sampai sejauh mana gitu. Ada lagi yang tanyakan? Berarti wajib mandinya bukan karena masalah masuknya, keluar spermanya. Nah itu yang keluar spermanya siapa, yang laki-laki? Ya, laki-laki yang wajib mandi gitu. Nah poin yang pertama, ilajul hasyafah farji, yang mau tanyakan? Bagaimana kalau misalnya farjinya adalah farji buatan? Itu yang tadi dikatakan bohong-bohongan. Apakah wajib mandi juga? Nggak wajib mandi. Tapi sampai keluar sperma, wajib mandi karena keluar spermanya. Gitu ya. Kemasukan farji bohong-bohongan, kemasukan hasyafah bohong-bohongan. Kalau dia kemasukan itu nggak wajib mandi. Karena hasyafahnya sih bukan hasyafah yang asli manusia ataupun binatang. Jadi kalau yang KW enggak. Kalau perempuannya orgasme berarti mandinya bukan karena kemasukan, tapi karena keluar spermanya, orgasmenya gitu. Dosa kan sampai gituan. Itu kita nggak bahas dosa nggak dosa, kita bahas mandi nggak mandinya gitu. Dosa itu. Nah bahkan di sini dikatakan seseorang yang berbuat zina, atau memperkosa, ketika dia selesai bersetubuh, dia tidak diwajibkan segera mandi. Gitu. Kenapa? Karena selesai berbuat zina itu dosanya udah selesai gitu. Tapi kalau orang yang misalnya karena sesuatu sebab dia berbuat dosa dan di badannya ada berlumuran najis, kotoran, maka dia harus disegerakan mandi. Karena badannya masih berlumuran dengan yang najis gitu loh. Nah, jadi orang yang berbuat zina atau memperkosa itu setelah berhubungan dia tidak disuruh disegerakan mandi. Artinya nggak ada keharusan bagi dia untuk segera mandi. Gitu. Beda kasusnya bagi orang yang ketika badan dia banyak berlumuran dengan sesuatu yang najis, dia harus disegerakan alal faur untuk mandi karena di badannya masih ada najis. Selama najis itu masih ada berlumuran dengan najis, maka dia selama itu masih berbuat dosa. Gitu ya. Kalau tanya dosa nggak dosa? Ya dosa jelas. Gitu, dosa. Nah di sini dibahasnya di bagian dia harus mandi atau tidak mandi. Nah, di sini permasalahan yang kita bahas. Nah, seperti di Vietnam itu dulu tentara Amerika di sana, banyak tentara Amerika yang terpedaya dengan ilmu orang-orang di Vietnam di sana tuh. Orang Amerika itu dia bersetubuh dengan perempuannya mayit. Jadi mayat gitu. Dan itu memang bagian daripada ilmu orang sana gitu. Nah, sehingga setelah mereka berhubungan dengan mayit, timbullah mulai penyakit kelamin di tentara-tentara Amerika. Banyak yang bermasalah akhirnya gitu. Orang Amerika tuh nggak sadar kalau itu udah jadi mayat, gitu loh. Nah, memang bagian ilmu dari orang sana gitu. Kekalahan tentara Amerika di Vietnam itu sangat membuat terpukul tentara Amerika. Karena kondisinya sangat tegang, stres segala macam. Sampai dia nggak sadar kalau itu adalah sudah jadi mayit, gitu loh. Timbullah penyakit, dan timbul penyakit tersebut ya berarti udah nggak bisa perang lagi kan, kondisinya sudah melemah imunitas tubuhnya. Ada lagi menanyakan? Kalau tidak ada kita lanjut yang kedua.